manusia. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yahudi 16. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi minta korban manusia untuk nebus dosa? Lukas 2 ayat 23 itu jelas. Lukas 2 di situ itu bukan menceritakan tentang kurban manusia untuk nebus dosa. Justru kalau Anda lihat di Lukas 2, ya, yang lahir itu adalah juru selamat. Kurban yang sempurna itu adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagaimana mungkin? Di mana dalilnya Tuhan menginginkan kurban berupa manusia itu, di mana dalilnya? Itu adalah kurban yang sempurna. Apa sih orang ini? Yang saya minta dalilnya, pencipta langit dan bumi minta korban manusia itu, di mana dalilnya? Minta datanya, Bang. Aduh. Ntar saya buka Injil Yohanes ya, saya bacain buat kalian semua. Kalau Yohanes itu kan pengarang Yohanes, yang saya minta Tuhan. Pengarang lagi. Anda minta data, saya mau kasih data. Anda bilang mengarang. Saya minta data Tuhan. Kalau memang dia ngarang, kalau berbicara Anda mengenai, ini lebih ngarang. Kalau berbicara mengenai Tuhan, berarti itu ada kaitannya dengan perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu bukan firman Tuhan, itu karangan penulis masing-masing yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan. Bedakan itu. Kalau berbicara mengenai firman Tuhan berarti berbicara mengenai perjanjian lama. Kalau berbicara mengenai pengarang, ya, maka berbicara mengenai perjanjian baru. Itu dulu Anda harus berarti bedakan. Anda tidak percaya Injil berarti, sedangkan Anda disuruh untuk percaya kepada Taurat dan Injil. Injil yang disuruh percaya itu Injilnya Nabi Isa, bukan Injilnya Lukas. Cuma lari-lari kan. Mulai ngaco, robek otak begini. Tidur sudah. Tidur kau, robek. Bang. Robek otak kau itu. Minum kopi dulu lah, Bang. Disuruh untuk percaya Taurat dan Injil. Injil yang diperintahkan oleh Al-Quran itu bukan kitab lu. Kitab lu itu adalah catatan dari barat. Sementara Injil yang dimaksud dalam Al-Quran adalah ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jangankan Nabi Isa, Yesus aja tidak pernah mengenal kitab perjanjian baru itu. Coba belajar lagi deh. Itu saksi mata loh. Murid-murid Tuhan Yesus Nabi ketika Isa, dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus mengenal Bible enggak? Perjanjian Anda baru. ini ngawur. Yesusnya mengenal perjanjian baru enggak? Mengenal? Di mana tertulis? Sebelum Adam ada, dia sudah ada. Saya tidak tanya itu. Apakah Yesus mengenal perjanjian? Segala ciptaan yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus itu ikut campur. Supaya Anda tahu. Orang gila. Karena dia adalah firman. Orang gila. Orang gila. Firman itu hidup dan firman itu. Pertanyaannya kau coba bikin terasi. Kau jual terasi di pasar. Coba diulangi lagi, Bang, cuma. Ngapain? Apakah Yesus mengenal buku perjanjian baru? Itu dulu. Gak nyambung, susah memang. Itu kayak aku bilang tadi, terlanjur oten. Mana? Kaget. Wah, ternyata isi Bible-nya enggak gitu. Bagaimana ini? Akhirnya melilit lidah. Yesus itu terlibat di dalam penciptaan. Waduh. Dalilnya asal-asal aja, nggak ada ujung pangkalnya. Ayo saudara, siapa ini namanya nih? Silakan Saudara. Gabriel. Kalau mau jawab, Gabriel, Gimana, Bang? coba jawab lah. Salib, apakah karya iblis atau karya Tuhan? Salib
Ya, penyalipan maksudnya. Yuk. Iya, penyaliban itu apakah karya iblis atau karya Tuhanmu? Jawab, jawab, jawab. Macet. Macet sudah. Kok macet? Trik, trik, trik. Nggak berani Bunyi dia jam menjawab. trik. Cobalah jawab Bang Gabriel. Jawabannya iblis. Kalau iblis malah dimarahi bom-bom nanti. Gung, Oh. Pak Pendeta Agung, iyalah. Kalau bilang Bapak, marah besar. Dilema ini Gabriel ini. Silakan Gabriel dijawab. Udah 5 sudah ya. Karya bom-bom gitu aja. Gabriel. Kok minta naik Gabriel? Apa? Kan aku dijambak. Oku dong. Lo iya, tapi kan ada di permintaan. Saya terima kan gitu kan. Ya silakan jawab kalau memang bisa jawab Gabriel. Ya itu karya Allah lah. Berarti iblis itu Allahmu, Tuhanmu. Enggak. Karena Yesus mengatakan orang yang mau menyalibkan dia adalah orang yang melakukan kehendak iblis. Yohanes 8, 37 sampai 44. Orang yang ingin menyalibkan dia adalah orang yang ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Dan Yesus juga menceritakan di dalam kitab saudara Lukas 22 nomor 53 bahwasanya orang yang ingin menyalibkan dia adalah kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu bukannya setan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang dibawa pengaruh kuasa kegelapan. Berarti yang Anda sebutkan Bapa, yang Anda sebutkan Allah tadi itu adalah Tuhan Anda yang adalah setan menurut Yesus. Karena hanya anak-anak setan yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Itu kata Yesus loh, bukan kata saya. Coba Anda buka di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Dan Yesus simpulkan tuh, bagi orang berakal pasti nyampe. Ketika Petrus ingin menyelamatkan Yesus agar Yesus tidak disalib, pikiran Petrus ini Yesus ini akan disalib, makanya dia harus diselamatkan. Maka upaya yang dilakukan dalam bentuk nyata oleh Petrus terhadap Yesus adalah menarik Yesus supaya tidak pergi ke orang-orang Yahudi. Tapi Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, kamu adalah satu batu sandungan untukku. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Nah, yang dipikirkan oleh manusia Petrus, Yesus ini pasti disalib kalau dia pergi ke sana. Artinya bertentangan dengan pemikiran Tuhan. Kalau pemikiran Tuhan, Yesus tidak akan disalib. Aku akan melindungi dia. Karena dia adalah anakku, dia adalah hambaku yang kukasihi. Sekuat apapun tentara Romawi dan juga orang-orang Yahudi ingin mencelakai Yesus, Tuhannya alias Bapaknya tidak akan pernah mau membiarkan Yesus itu dizolimi. Makanya Yesus sudah menyerahkan diri. Kepada siapa? Kepada Bapa, bukan kepada tentara Romawi. Di mana itu? Di dalam Lukas 22 nomor 43 dan 44. Endingnya di data 44. Ketika Yesus menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan dia celaka. Buktinya, Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus. Itu bukti. Itu bukti bahwa Tuhan datang menolong Yesus. Nah, adapun yang menampakkan diri di kuburan, Maria melihat sosok malaikat bercahaya, menggunakan jubah putih, bla bla bla. Terus ingat, pengakuan Paulus sendiri mengatakan bahwa iblis pun bisa kemudian tampil seperti malaikat terang. Jadi yang datang ditemui Maria di dalam kubur itu bukan malaikat. Itu bukan malaikat. Kalau bukan malaikat siapa Bang?
Kata Paulus, iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Ayo Suma, jangan mute aku. Jangan turunin. Emosi lah, jangan emosi. Kok diskusi itu pakai otak, jangan bicara Aku sendiri nggak makanya. emosi. Kamu kalau aku Makanya. mau menyampaikan kebenaran, kamu mute. Aku Oke, di-mute. sekarang gini. Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Ini yang mau Hal dibahas itu- apa ini? Ya terkait Gantian, penyaliban. Laksen. Ya, penyaliban terus. Penyaliban. Terkait penyaliban. Hukuman salib itu kan hukuman yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, menurut hukum Yahudi, orang yang disalib itu penjahat atau orang benar? Penjahat, Nah, penjahat. Yesus penjahat bukan? bukan. Pantas enggak dia disalib? Karena sudah ditentukan. Kok karena? sejak Kok semula. karena? Kok jadi karena? Jadi karya, Inilah kacaunya karya kamu. Penyaliban itu adalah karya. Pantas tidak Allah Yesus Bapa. yang bukan penjahat ini disalib? Pantas enggak? Karya Allah Bapa. Anda jangan Aduh, ngaco lagi. Macam Yang- mana? Saya Bapak punya yang kau maksudin, Bapak yang kau maksud di situ adalah iblis. Saya punya bukti. Silakan. Ini tadi kan saya udah bilang Lukas 2 ayat 23. Lukas 2 nomor 23 itu tidak berbicara mengenai kehendak Bapak. Yesaya. Itu adalah nubuatan Yesaya lagi. tentang Mesias. Yesaya lagi entah kemana-mana perginya. Lari-lari. Mesias Yesaya yang akan 50. bekerja Aduh, ngomong untuk sendiri lah. menyelamatkan. Macam mana nih? Apa yang diselamatkan Yesus itu dengan mati disalib? Apa yang diselamatkan? Apa? Macam mana nih Bang? Aish. Semua ada tercatat di dalam Alkitab. Jadi Anda buka. Ya, apa yang diselamatkan? Kita Apa buka yang diselamatkan Pakai Yesus? data Bang. Iya, pakai data. Apa yang Tuh, ini saya buka. apa yang diselamatkan Yesus dengan dia mati disalib? Apa yang diselamatkan? Dia mati disalib, tapi dia dibangkitkan pada hari ketiga. Itu adalah bukti kemenangan. Apa yang dia. diselamatkan? Itu adalah apa bukti yang bahwa dia diselamatkan? telah menang atas maut dan maut tidak berkuasa atas dirinya. Ya, gimana ceritanya Anda mengatakan kuasa maut sementara dia mengalami maut? Buktinya dia bangkit. Dia bangkit artinya Yang- bahwa dia mengalahkan maut. Yang bangkit keluar dari kubur itu bukan Yesus. Tadi nggak mati, terus tadi Anda bilang Iya. nggak mati, terus sekarang Karena Anda Yesus bilang tidak mati, maka yang mati dan keluar yang dari bangkit kubur itu bukan Yesus. Iya, lucu Anda Kembali ini. ke topik Karena saja. Yesus tidak mati, maka yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Aneh. Yang mati itu adalah Yesus. Tidak, bukan Yesus yang mati. Itu adalah bukti kemenangannya dia. Bukan Yesus yang mati. Bukan Yesus yang mati. Bahwa dia telah menang atas Alamak, bicara sendiri dia. Udah kau dibawa aja kalau gitu. Kalau kau bicara sendiri kau dibawa. Hai. Giliran kau dibawa, kau minta naik. Di atas kau bicara sendiri. Orang gila. Entah kemana-mana bahasannya. Aduh, payah. Nanti dibawa nulis lagi. Kenapa aku dikik? Ya dikik lah, kau ngomong sendiri. Gak nyambung kau. Ajaran-ajaranmu itu nggak bisa diajarkan di depan umat Islam, nggak bisa. Di gereja mungkin bisa, di depan kami nggak bisa. Gimana Anda mau memaksakan? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Syarat disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus dikutuk Tuhan nggak? Enggak. Ora. Berarti bukan Yesus dong yang disalib. Kenapa sih kalian itu pingin kali Yesus disalib? Iblis pingin kali Yesus disalib.
Kalian pingin kali Yesus disalib. Bedanya kalian dengan iblis apa? Apa bedanya? Sama-sama menginginkan Yesus disalib. Lah, kok kayak tabiat kalian kok kayak tabiat iblis? Umat Islam tidak mau Yesus disalib. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Kami satu kubu dengan Tuhan. Kalian iblis mau Yesus disalib, kalian juga mau Yesus disalib. Kok kalian satu kubu dengan iblis? Aneh loh orang-orang ini. Kembali ke topik. Nah, kembali ke topik. Gabriel. Abel udah tidur dia. Gabriel. Bang Gabriel tidur Pusing dia, pusing. Minum Spertus. Ya gimana? Tengoklah kan. Lucunya lagi dia sudah tidur. Sarungnya di dalam, celana dalamnya di luar. Apa maksudnya kayak gitu? Hujat. Kenapa gitu cara tidurnya kayak gitu? Sarung di dalam, celana dalam di luar. Maksudnya gimana itu? Maksud lu apa? Superman jadinya. Iya. Jadinya Itu kan Superman. gaya tidurnya Suma. Hah? Itu kan gaya tidurnya kamu. Lah itu kamu sekarang gitu. Kenapa kayak gitu tidurnya? Maksudnya apa? Tidur gitu. Udah kau buka dulu itu celana dalam itu, kasih keluar. Dan kayak gitu modelnya. Jangan begitu, nanti begitu. Pendeta Agung, Louis Pendeta Agung sambil ngeces. Di mute dulu. Iyo, baterainya habis bentar ya. Oh, celana bola di baliknya. Oh, pantasan. Kirain. Gabriel, Gimana bang? Gabriel, menurut kamu tua mana Yesus daripada Maria? Ya Maria karena dia ibunya. Oh, berarti Maria melahirkan Tuhan. Berarti lebih tua manusia daripada Tuhan. Gimana ini? Maria Gimana? itu sebagai perantara aja. Perantara? Ya, sekarang pertanyaannya lebih tua mana Yesus daripada Maria? Maria. Nah, apa perantara? Lah, Lah, terus katanya perantara. kedatangannya melalui kelahiran. Berarti lebih tua Maria, Yesus daripada Maria. Lo katanya Bang Suma ahli Alkitab, kok yang itu nggak tahu? Ya, kan aneh Anda ini. Anda mengatakan Maria hanya perantara, maksudnya apa? Berarti Yesus sudah ada sebelum Maria kan? Ya Yesus itu kan dikatakan firman. Ya, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Sebenarnya abang ini mau bicara kemanusiaannya atau apanya? Ya, emang Yesus punya kebinatangan? Kan dia cuma manusia. Kata siapa Yesus itu adalah kantong plastik? Saya tidak berbicara binatang. Ya, makanya kenapa Anda bertanya firman itu begitu? turun Yesus Anda menjadi bicarakan manusia, bukan menjadi binatang. Maksudnya firman ini apa? Firman itu kecerdasan Allah, intelektual Allah. Firman itu kecerdasan Tuhan. Nah, Iya yang menjadi alam semesta ini kecerdasan Tuhan atau bukan? Ya Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Nah, betul. Termasuk menciptakan dagingnya Yesus. Yesus bukan diciptakan. Di mana dalam Lalu Alkitab? dagingnya?
Dagingnya Yesus bukan ciptaan. Iya, makanya tunjukkan data dalam Alkitab kalau Yesus diciptakan. Ya makanya kutanya, dagingnya Yesus itu ciptaan atau bukan? Alkitab tidak berbicara begitu. Lah, kitabmu mengatakan kok firman itu menjadi daging. Firman Nah, pertanyaan menjadi saya, daging. daging ini Apakah itu, sekarang daging itu ciptaan atau bukan? Diciptakan. Nah, Yang terus diciptakan. kalau tidak diciptakan, kalau Abang dagingnya nyerocos tidak sih. diciptakan berarti daging Yesus lebih tua daripada daging Maria gitu. Itu berbicara kemanusiaannya. Nah, berbicara mengenai daging berarti bicara manusia. Sekarang dagingnya Yesus ini ciptaan atau bukan? Nah, ini kan nampak botolmu kan? Ya, bilang aja kau nggak bisa jawab. Katanya Saya firman, firman tapi menjadi akalmu daging. Anda itu yang Firman menjadi daging berarti daging ini hal baru kan? Jangan putar-putar lah bang, pusing aku. bukan jangan putar-putar. Akal kalian tidak mampu menangkap. Enggak, itu firman ini masalahnya. daging atau bukan? Firman ini daging atau bukan? Kan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Baca di situ. Iya, saya baca firman menjadi daging. Tadinya bukan daging menjadi daging. Berarti daging ini hal baru kan? Iya. Nah, kalau hal baru ciptaan atau pencipta? Makanya saya tanya kepada Kok jadi makanya? Kalau hal baru itu kok Anda tidak ciptaan mau atau menerima, pencipta? Anda tidak mau menerima Enggak, jawaban saya. kalau hal baru, Anda kan sudah mengakui daging ini adalah hal baru. Daging adalah hal baru. Pertanyaan saya, hal baru itu ciptaan atau pencipta? Hal baru itu kan dilahirkan. Yesus kan dilahirkan, bukan diciptakan. Di mana dalam Alkitab Yesus diciptakan? Coba. Alamak, mak. Monitor, Alamak apa? Kan macet Anda. monitor, Bentar. Bang Bal. monitor. Iya, Noise. selamat pagi. Pagi. Itu ada Bang Adi, atau Bang Jumat? Bukan. Kalau dia bukan ciptaan, Bang Gabriel. berarti dia pencipta. Kan begitu. Nah, kalau dia pencipta, berarti dia bukan hal baru. Bang Nah, Gabriel. sekarang menjadi daging itu hal baru atau hal lama? Hal baru nggak itu menjadi daging? Atau Anda ingin mengatakan bahwa firman turun dari langit berupa daging? Enggak ada di dalam Alkitab firman Gitu turun maksudnya? dari langit. Itu asumsi Anda. Terus apa yang turun dari langit ini? Apa yang turun dari langit? Daging atau bukan? Ada yang turun dari langit. Apanya yang turun dari langit? Lah, Yesus berasal Pemahaman dari langit seperti kan? apa yang Anda bawa itu? Yesus ini berasal dari langit atau dari bumi? Yesus itu berasal dari Bapa. Nah, berarti dari langit kan? Siapa bilang Bapa itu di langit? Lalu Bapak di mana? Bapa itu ada di dalam kerajaannya. Di mana kerajaannya? Kerajaannya yang disebut dengan sorga di dalam Alkitab. Nah, surga itu di atas atau di bawah? Memangnya Anda tahu sorga di mana? Iya, saya bertanya makanya. Di atas atau di bawah Kita tidak- surga itu? Ini kita membahas konsep Alkitab, bukan Al-Quran. Saya bertanya kepadamu, maka jelaskanlah kitabmu. Aneh. Kenapa kau sensi? Saya bertanya, surga itu di mana? Di bawah atau di atas? Sorga itu dimensi yang di luar dari pengetahuan Di atas atau di manusia. bawah? Enggak dijelaskan di atas atau di bawah. Oke, nggak dijelaskan. Terus Yesus berdoa ke atas atau ke bawah? Yesus berdoa gimana gitu? Yesus itu mengenengahkan tangan ke atas atau ke bawah? Yesus berdoa menengah ke atas, Ya, ke atas. Siapa di atas? menunjukkan bahwa Bapa itu lebih tinggi dari segala. Berarti di atas kan? Kalau lebih tinggi di atas atau di bawah?
Bukan berarti di atas lalu Anda berasumsi di langit, itu ngawur. Lalu di Gimana? mana Tuhan itu? Kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari langit? Langit itu adalah simbol sebagai kerajaan Allah. Artinya Oh, begitu. kerajaan Allah itu lebih tinggi dari kerajaan apapun. Oh, Itu gitu. maksudnya. Aduh, Oke. memahami ini Oke, saja baik. Anda nggak bisa memahami. Oke. Sekarang sebelum dia menjadi Apalagi? daging, dia daging atau bukan? Dia adalah firman yang melekat di dalam Daging atau bukan? Daging atau bukan? daging. Berarti daging Itu ini hal baru. ketika daging itu ada di dalam. Berarti daging ini hal baru. Berarti daging ini hal baru. Hal baru. Iya. Ah, kalau baru itu ciptaan atau bukan? Kan tidak dikatakan bahwa Yesus diciptakan. Di mana dalam Saya tidak katakan Alkitab Yesus diciptakan atau tidak. Saya mengatakan hal baru itu ciptaan atau bukan. Ini kita merujuk kepada Yesus kan. Jawab aja, enggak. Nah, kalau merujuk kepada Kalau Yesus, dikatakan- Yesus itu bukan kalau diciptakan, dikatakan- dilahirkan. Yesus itu diciptakan gimana? Kalau dikatakan Tunjukkan Yesus itu ayatnya. diciptakan gimana? Tunjukkan Oke. Diciptakan Bang Gabriel. Saya juga Kristen Bang. Ciptakan, Saya tunjukkan Diciptakan. ayatnya, Silakan. Saya juga- Wahyu saya juga nomor Kristen, 14. Kolose 1:15-16 coba Bang Gabriel baca. Saya juga Kristen nih Bang. Ayo. Yesus Yesus diciptakan. Wahyu Dan 3, kemudian 14. buka lebih jelasnya Amsal 8:23-30. Ah. Abang buka dulu Kolose 1:15-16. Kita denom yang berbeda mungkin nih Bang ya. Kolose 1. 15-16. Yesus ciptaan dari tadi, ngotot aja. Jadi Yesus itu ciptaan. Lebih jelas lagi keutamaan di Amsal. Kristus. Amsal Baca 8, aja 22. Kolose 1:15-16. Di mana dikatakan Yesus diciptakan di sini? Ya jelas Coba, sekali Bang, di situ Coba, Pada Bang, dikatakan baca. kok. mulanya adalah firman. Nah, bacalah. Yesus yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Itu jelas itu. Jelas kan? Lebih utama yang ciptakan. Memang dia lebih utama, tapi kan diciptakan juga. Ciptaan. Jelas kan? Betul. Jelas kan teksnya kan? Mau lebih jelas lagi Jelas. buka Amsal 8:23-30. Aku sudah ada sebelum dunia ini ada, sebelum penciptaan ini ada, aku sudah ada. Diciptakan sebagai anak kesayangannya dan bermain-main di hadapannya. Ya itu adalah Allah Bapa. Jadi dua pribadi yang terpisah itu. Yesus itu ada utusan yang sudah diciptakan lebih dulu. Sebelum penciptaan, sebelum langit, hari pertama langit, Yesus sudah diciptakan lebih dulu. Amsal 8:23-30 jelas Bang. Memang Gabriel ini sopaten. Dan itu bukan doktrin. Itu dalil. Ya. Semua kedatangan Coba besok. Bang Gabriel baca. Kita sama nih Bang, saya juga Kristen. Mungkin kita denom kita yang berbeda. Saya bukan denom doktrin, tapi denom akal sehat, Dalil. bernalar. Gabriel jangan nangis dulu dong. Coba deh Bang baca lah. Nggak ada di dalam teks ini dikatakan Yesus diciptakan. Ya ampun. Tidak ada katanya. Padahal sudah dibacakan tadi. Anak sulung. Mau lebih jelas lagi Abang baca di Amsal 8:23-30. Aku di situ huruf kecil, nyanya huruf besar. Artinya nya itu merujuk kepada Allah Bapa yang Esa itu.
Nah, aku sudah ada sebelum penciptaan ini ada, sebelum dunia ini ada, dan sebagai anak kesayangannya dan bermain-main di hadapannya. Siapakah aku tadi, merujuk ke siapa? Mari kita bahas. Coba kita bahas Bang Gabriel, Amsal 8, biar lebih jelas. Pakai nalar ya bahasnya, pakai logika ya, bukan pakai doktrin. Amsal berapa bang? 8, 23 sampai 30. Coba membaca di situ. Kita bahas ya bang, kita kaji. Nomor dua-duanya itu jelas itu Bang Jimmy. Iya bang Juma. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Tuhan menciptakan aku, gitu. Ya, siapakah Dan itu aku tadi, adalah merujuk ke hikmat siapa? Salomo yang merujuk kepada Yesus, Ya. menurut tradisi gereja, gitu. Kalau aku itu merujuk Salomo, itu udah nggak masuk akal. Nggak mungkin Salomo duluan ciptakan, berarti jauh dari Adam dong. Jauh dari Nuh bahkan. Masa duluan Salomo daripada Nuh? Nggak logis. Siapa aku tadi, merujuk ke siapa? Yaitu ke Yesus, Yesua Masia, utusan. Bagaimana Bang Gabriel? Monitor. Monitor. Iya bang. Ya, gimana udah Bang baca, Bang Gabriel? Gimana? Coba kita bahas yuk. Parameter apa yang abang pakai untuk teks ini merujuk kepada Yesus? Ya, parameter maksudnya apa? Mari kita bernalar, berlogis, bukan berdoktrin ya. Sekarang coba saya tanya sama Bang Gabriel. Jadi aku tadi itu merujuk ke siapa? Menurut Bang Gabriel itu merujuk ke siapa? Ya kita memahami dulu bahwa ini dituliskan oleh Salomo. Ya, oke. Jadi aku tadi merujuk ke siapa? Makanya saya tanya kepada abang, abang kan lebih memahami ini. Nah, Iya, ketika kalau Abang Gabriel teks saya ini- tanya, itu aku tadi ketika merujuk ke teks Yesua ini- Masia. Makanya sabar dulu kita ke situ bang. Abang ini kan konteksnya bahwa abang lebih memahami, ya kan, teks ini. Nah, menjadi pertanyaan saya, parameter apa, ukuran apa yang abang pakai sehingga menurut abang ini merujuk kepada Yesus Kristus? Apakah ini sebuah nubuatan? Ya nubuatan dong. Semua isi Penggenapannya ada kitab di itu mana? nubuatan. Maksudnya penggenapan apa? Kalau ini adalah nubuatan, maka penggenapannya harus ada bang. Kenapa harus penggenapan? Kok lari ke penggenapan itu maksudnya ke apa? Nubuatan itu harus ada penggenapannya. Kok nubuatan tidak Penggenapan- digenapi berat? Jadi kalau hari pertama Allah Sang Esa itu menciptakan langit dan bumi, ada penggenapannya. Nah, Harus ada tadi kan penggenapannya. Saya tanya, saya kan tadi Enggak, saya sama tanya abang, balik. kan? Saya tanya balik. Abang Jadi kalau terjebak ada sendiri hari- kan? Loh, kok terjebak? Siapa yang terjebak? Hari pertama Tadi Allah saya menciptakan tanya, langit dan apakah bumi. menurut Di mana abang ini penggenapannya? adalah sebuah nubuatan? Abang Hari bilang iya. pertama Kalau Allah misalnya ini menciptakan adalah langit dan bumi, nubuatan, penggenapannya harus di ada mana? penggenapannya. Ya, jadi kalau hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, penggenapannya di mana?
Di mana Kan penggenapannya? abang sendiri yang bilang tadi bahwa ini adalah nubuatan ketika saya tanya. Itu menjadi parameter abang. Nah, nubuatan Jadi- itu harus ada penggenapannya. Semua isi tulisan di Bible itu nubuatan apa bukan? Ya memang tidak semuanya nubuatan, tapi kan tadi abang berdalih bahwa ini adalah Tidak sebuah semua nubuatan. Makanya saya tanya penggenapannya di mana dari nubuatan teks ini. Tidak Abang nggak bisa semua. jawab kan? Loh, gimana Anda bilang tadi tidak semua isi Bible, tidak semua nubuatan? Yang sudah Kita terjadi tidak usah lari ditulis ke di situ kitab. dulu, abang. Jadi karena kita kembali ke narasi abang yang tadi. lari, karena abang lari ke nubuatan. Maksudnya apa? Ke nubuatan itu maksudnya apa? Kok jadi bingung Gini gitu? bang, kita kembali ke awal. Sekarang Kan gini saya aja, tanya. kita bernalar aja. Kita kembali ke poin. Aku tuh merujuk siapa menurut Bang Gabriel? Gak usah kemana-mana dulu gitu loh. Gak usah panjang kali lebar gitu loh. Bingung kita, gak usah muter-muter. Sekarang aku itu huruf kecil, ya kan? Udah Bang baca kan? 23 sampai 30. Nah, kita ke situ aja dulu, gak usah muter-muter. Pening nanti kita. Nggak bekerja, Ya, nalar kalau itu nggak memahami bekerja ini logis kita tadi. ke perikopnya dulu. Lah, Tentang oke abang wejangan baca. hikmat. Coba abang jelaskan wejangan hikmat. Ya abang baca perikopnya, satu perikop silakan abang baca. Setelah abang baca, sekarang saya tanya, aku tuh menurut abang setelah abang baca perikopnya merujuk ke siapa? Itunya. Kita bahas di situ. Jangan kemana-mana. Jangan ke penggenapan, ini bingung kita loh. Itu kan saya mengikuti narasi abang. Ya ampun kok lari ke narasi. Amsal 8 bukan narasi loh. Gimana sih? Enggak, saya enggak bilang Amsal 8 itu narasi, tidak. Ya udah kita nggak usah kemana-mana ke narasi ke apa, nggak usah. Kita ke poin itu aja dulu. Makanya tadi saya Aku tadi merujuk abang ini kemana? Abang dari tanya saya. awal, Sekarang gini abang dari tanya awal saya. kan, Ya gitu ampun. loh. Sekarang abang tanya saya. Aku tuh merujuk ke siapa? Saya bilang itu Yesua Masia, Yesus. Nah sekarang Makanya saya balik. tanya kan, parameter apa yang abang pakai? Ya ampun. Kok ke parameter sih? Nggak usah kemana-mana. Bukan kemana-mana, itu cara Ya kita ampun. memahami teks ini. Ini sekarang nggak perlu ke parameter dulu, nggak perlu kemana-mana. Pening. Kita bahas di situ aja. Itu aku merujuk kemana menurut Bang Gabriel. Mau Bang Gabriel mau parameter kayak apa? Sekarang langsung aja jawab. Itu aku merujuk kemana? Udah titik. Gitu aja udah, nggak usah ke parameter apa segala macam. Merujuk kemana? Aku tadi merujuk ke siapa? Udah titik. Jawab aja gitu loh. Salomo kah, Yesua kah, Amasia kah, Hikmah, oh jangan kah, siapa? Gitu aja. Nah, kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka ada pertanyaan yang lain, Bang. Apa pertanyaannya? Apakah firman itu diciptakan? Kok lari ke firman ciptakan? Gimana sih? Di dalam teks perjanjian baru, Yesus itu sebagai apa? Firman yang diutus Allah kan? Kok Abang lari ke memahami sini? satu konteks, tidak boleh meninggalkan konteks yang lain, Bang. Kalau misalnya ini merujuk kepada Yesus, maka saya akan bertanya, apakah Yesus yang adalah firman itu diciptakan Allah sejak semula? Jadi Allah menciptakan firman-Nya, apakah seperti begitu? Bagaimana? Nah, gini Bang, bila teks ini Salomo 8 ayat 22 ini, ya kan Bang, merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Jika ini merujuk kepada Yesus, berarti apakah Abang mau katakan bahwa Allah menciptakan firman-Nya? Jadi firman Allah itu apakah diciptakan oleh Allah itu? Ya jelas. Semua Allah Jadi yang Allah ciptakan, dia menciptakan sumber. firman-Nya sejak Karena semula. dia segala sumber. Dia sang sumber Firman itu artinya kecerdasan intelektual Allah. Apakah Allah menciptakan kecerdasannya? Dia sang sumber, brother. Allah Sang Esa itu sang sumber segalanya.
Firman dengan Jadi- Allah yang jadi- adalah jadi- sang sumber itu terpisah atau tidak? Gimana? Firman Allah dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah atau tidak? Terpisah. Itu tenaga aktif terpisah? Allah. Tenaga aktifnya, Roh Kudusnya, tenaga aktif. Seperti analoginya kalau dia mengatakan di hari pertama, jadilah langit dan bumi. Jadi Jadi Itu menurut firman. abang firman dengan itu tenaga aktif. firman dengan Allah yang adalah sang sumber itu terpisah. Begini loh, brother. Hari pertama dia menciptakan langit dan bumi. Itu firman, itu firman Allah. Seperti tenaga aktif gitu loh. Jadilah langit dan bumi. Tuh, Iya, jadi Allah menciptakan langit Karena dia dan sang bumi kuasa. dengan apanya? Ya, dengan firmannya, dengan tenaga aktifnya. Dengan firmannya. Jadi abang mau bilang bahwa firman dan Allah itu terpisahkan? Yo iya dong. Terpisahkan gimananya? Sedangkan Tenaga firman itu aktifnya. ada di dalam hakikat Allah itu. Hakikat saya nggak ngerti, Bang. Nggak ngerti saya Nah, berarti hakikat. abang ini bidat. Loh, seserah Anda bilang saya bidat. Memang begitu, banyak yang bilang saya bidat. Denom saya banyak yang bilang saya bidat. Berarti abang Tapi ini saya pelajari benar. sealiran dengan Kebenaran. Mikana itu. Mikana, kamu bilang Mikana yang sudah berubah. Awalnya Mikana tidak mengatakan saya bidat, Bun. Tanya sama Mikana. Awal-awal itu sudah lama kali. Lalu kenapa? Saya nerangkan ini sama beliau. Maka saya dibilang bidat. Di Amsal 8 saya dibilang bidat. Begitu saya buka Amsal 8:3 ini, saya dibilang bidat sama Mikana. Biar Anda tahu. Iya, misalnya gini bang, kalau Lama saya kenal sama perkataan Mikana, sudah lama bro, sudah lama. Saya Iya, buka begini, saya Bang. kasih tahu Amsal 8:3, dibilangnya saya bidat. Kenapa Mikana sekarang berubah? gini bang, Amsal 8 ayat 22 sampai 23 dan seterusnya. Jika ini merujuk kepada Yesus, maka akan timbul pertanyaan yang lain. Karena Allah tidak menciptakan firman-Nya. Firman itu sejak semula sudah ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Bukan Ya, terus? firman dengan Allah terpisah, bukan. Itu pemahaman yang salah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Itu berdasarkan teks yang ditulis oleh Musa. Bukan firman-Nya itu Musa? terpisah dari Allah. Loh, Anda bilang oleh Musa, jauh itu fasenya bro. Ya ampun. Kemana Ya bro ini? astaga, kejadian itu ditulis oleh siapa? Apakah oleh tangan Allah itu sendiri? Iya, tapi fase Nabi Musa jauh dengan penciptaan hari pertama bro. Jauh Yang sekali. aduh abang ini, yang saya katakan penciptaan di dalam kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa. Benar apa tidak? Siapa penulis kitab Kejadian? Ya, Siapa yang menulis? iya, tapi itu fasenya Iya, jauh bro. siapa? Namanya siapa? Gak ada hubungan dengan firman tadi yang Anda bilang itu hakikat. Gak begitu dia nalarnya. Itu doktrin udah. Doktrin itu buatan manusia. Hasil konspirasi dia berketiga. Yang ditutup-tutupi. Karena punya Iya, kepentingan kita banyak luruskan orang. dulu yang tadi. Kitab Kejadian itu ditulis oleh siapa bang? Tentang penciptaan itu. Apakah oleh tangan Allah sendiri, oleh malaikat, atau oleh Musa? Diselesaikan dulu Amsal 8 tadi. Amsal 8 kata Mana aku, jadi ya? Pening aku mutar-mutar. aku itu Nah, merujuk sekarang kepada saya siapa? tanya sama Suma. Menurut Bang Suma, ini ditujukan kepada siapa? Itu hikmat. Menurut tradisi Ditujukan gereja, kepada siapa? itu Saya ditujukan, nggak tanya hikmat. ya itu ditujukan kepada Yesus. Kepada Yesus. Ya. Dalam perjanjian baru, Yesus itu firman yang menjadi daging, betul? Tidak ada masalah. Saya juga adalah firman yang menjadi daging. Matius 4:4, manusia berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi- Lu mau kemana?
Bahkan Ya, kalau itu Anda betul. Oke, Itu masuk oke, akal. Saya Nah, ikut, saya ikut pola pikir sekarang Anda Anda. coba lihat. Coba Anda lihat. Sabar. Tunggu. Menurut saudara, apa yang keluar menjadi sperma Daud itu ciptaan atau bukan? Sabar dulu, kita ke situ, Bang. Kita luruskan dulu yang tadi tentang bahwa Bang Suma itu firman Allah. Karena berdasarkan Roma 1 Loh, nomor kok lari? 3. Bukan lari. Ya Berdasarkan udah, Roma kalau gitu 1. kita luruskan itu dulu. Roma Bahwa 1 nomor Bang 3 Suma Yesus mengklaim, itu berasal dari jangan dulu sperma kita ke Daud. situ, Bang. Ayo, Kita selesaikan dulu yang satu ini, baru kita Apanya? ke situ. yang mana? Tadi kan Bang Suma mengklaim bahwa Apa itu? abang ini juga adalah firman yang menjadi Berdasarkan daging, mulut betul? Yesus yang mengatakan itu kok. Bukan saya. Matius 4 nomor 4 Yesus berkata manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Bang Suma ini juga Konteksnya adalah beda, firman. Bang. Kok Ya, konteks sabar. berbeda? Loh, kok konteks berbeda? Yang dimaksud oleh Yesus itu setiap manusia itu bukan hanya hidup dari makanan doang, tetapi hidup harus berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, Yesus ini, Maria ini hamil karena berdasarkan firman Tuhan atau bukan? Jangan dulu lari ke situ, ke Bang Suma Setiap dulu. ada yang membuat Anda itu mau keselak, menghindar kan? jangan lari kemana. Pertanyaan saya, apakah kehamilan Maria ini berasal dari firman Tuhan? Atau hamil sendiri tanpa Sabar ada dulu, firman kita Tuhan? kita ke klaimnya Bang Suma dulu, bahwa Bang Suma adalah firman yang menjadi Itu daging. pengakuan Mari kita buktikan. Yesusnya. Hei, Candoleng, itu pengakuan Yesus. Setiap Apakah Yesus manusia, mengakui- setiap Oke, manusia apakah itu pengakuan Yesus berasal bahwa dari Suma firman adalah yang firman yang keluar. menjadi daging? Loh, lalu dari apa saya ini dari apa kalau bukan dari firman? Saya menjadi manusia ini karena apa? Karena firman. Kita Semua berbicara apa? tentang konteks dengan Yesus sama Bang Suma Apanya itu kau beda ini? jauh, Bang. Otoritas Bedanya yang di berbeda. mana? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Oke. Yesus berasal dari Oke. firman. Bang Suma berasal dari firman. Bedanya di mana? Oke. Oke, Bedanya apa? di mana? Ah, Bedanya di mana? Oke. Iya, di Bisa mana? tidak Bang Suma membangkitkan orang mati? Silakan. itu mah pekerjaan karena diberikan kuasa kepadanya. Yesus Ya, itu berkata, dengar, Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia bisa berbuat karena dia diberi kuasa. Saya pun kalau diberi kuasa Betul. bisa kupindahkan biji sakarmu itu ke dagumu menggantung. Nah, Kalau saya itu diberi kuasa. masalah perbedaannya di situ. Iya, Anda sendiri yang jawab. Sekarang kalau Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk membangkitkan orang mati, saya bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Kebetulan aja Yesus yang diberi kuasa, bukan Bang Suma. Betul. Masalahnya sekarang ente itu menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, padahal Yesus itu ciptaan Tuhan. Rusak Anda ini, rusak. Yes, Kalau yes, Anda benar, yes. Kalau Anda baca Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Ayo. Bang Gabriel pakai narana bang, pakai narana pakai bang. otakmu, Logikanya bekerja, pakai Bang. otak. Akal sehatnya bekerja bang. Bekerja dong. Jangan pakai doktrin Dogma. bang yang dibuat manusia. Betul. Doktrin dibuat manusia di abad ketiga. Ayo. Ya, yang ditutup-tutupin sampai detik ini berkembang doktrin itu. Sekarang kalau Jangan Anda pakai mengatakan doktrin bang. Amsal 8 itu bukan untuk Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa Salomo lebih tua daripada Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan sebelum langit digariskan, aku sudah ada di situ. Ayo, siapa itu? Enggak lah Bang Juma, lebih tua Salomo daripada Adam kalau gitu. Nah itu dia, apalagi Yesus. Ayo. Nah, Masih mau datang gak usah ke besok? Adam deh. Abraham lebih tua dong Salomo daripada Abraham. Ibrahim jauh kali pastinya, nggak masuk akal di Nggak situ. masuk akal, rusak akal, meleleh. Sekarang Rusak kalau Anda kisah sejarah. inilah lucunya saudara Gabriel. Nama aja keren, tapi isi kepala enggak. Ayo dong. Dan saya Yang mau jujur. bertanya di mute-mute. Bertanya. Ayo silakan, gencarkan Ketika saya pertanyaanmu. bertanya. Saya kasih kamu kesempatan 1000 pertanyaan. Silakan. Mulai pertanyaan pertama. Oke. Silakan. Baik. Di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang berbunyi ihdinas sirotol mustaqim. Betul apa enggak? Ya, ya betul.
artinya tunjukilah kami di jalan yang lurus, betul? Iya, betul. Apakah itu perkataan Allah? Iya, benar. Berarti Allah ada di jalan yang sesat. Lah, kenapa bisa? Loh, kalau itu adalah otoritas tertinggi, maka dia harus mengatakan bahwa akulah jalan yang lurus, bukan Oke, saya tunjukilah jawab. kami jalan yang lurus. Oke, saya jawab. Boleh? Silakan. Oke, jadi gini. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini, tujuannya apa? Untuk menerima Al-Quran. Agar Al-Quran ini disampaikan kepada manusia. Bukan agar Al-Quran ini disampaikan kepada Tuhan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas, litubayyina linnas. Bukan dikatakan litubayyina ilallah, tapi linnas manuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku berikan Al-Quran, di antaranya Al-Fatihah, agar kau ajarkan manusia untuk sebagai bimbingan manusia, agar hubungannya kepada pencipta dan hubungannya kepada manusia itu lebih baik. Itu Quran. Al-Fatihah itu bukan untuk Allah. Al-Fatihah itu untuk manusia, agar manusia berdoa kepada Allah. Sama doa Bapa kami. Bapak yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Berarti Bapak berdoa gitu. Berdoa kepada Bapak yang mana lagi? Coba pakai nalar. Jangan kau menggunakan nalarmu hanya hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi terkait dengan kebenaran kamu tidak bisa tahu, tidak menggunakan nalar. Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Manusia yang disuruh membaca ayat itu agar manusia tahu caranya berdoa kepada Tuhannya. Sama seperti seorang ibu yang mengajarkan anak bayi memanggil ibu. Apa kata ibu kepada anak bayi? Ayo sayang, panggil ibu, ibu, ibu. Ayo sayang, panggil ibu dong, ibu, ibu. Jadi si ibu mengajarkan anaknya memanggil ibu. Bukan ibu memanggil ke anaknya dengan panggilan ibu. Begitu cuplis. Ada lagi, pertanyaan kedua. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut ke Runda, lanjut. Oke. Pertanyaan kedua. Siapa penulis surah Al-Fatihah? Al-Quranul Karim dihafalkan oleh para sahabat dan dituliskan juga oleh para sahabat. Al-Quran menjelaskan kemudian Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quran, Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terimalah Al-Quran kepada keempat sahabatku. Di antaranya Said. Al-Quran berarti cakupannya adalah Al-Fatihah. Paham? Yang saya tanya, penulis surah Al-Fatihah itu Sudah spesifiknya kukatakan siapa? tadi, sudah saya katakan tadi. Siapa namanya? Namanya Al-Quran sudah disampaikan kemudian oleh para sahabat, dan legitimasi para penulis Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Husu Al-Quran min arba'ah. Min Abdillah, dari Abdillah bin Mas'ud, min Salim, min Mu'az bin Jabal, min Ubay bin Ka'ab. Tuh, jelas tuh. Dan mereka para sahabat mendapatkan legitimasi dan mendapatkan validasi dari Rasulullah Muhammad SAW berupa hafalan dan juga berupa tulisan. Jelas kan? Ayo. Pertanyaan ketiga. Bang tidak menyebutkan secara spesifik siapa penulis surah Al-Fatihah itu. Al-Quran itu Al-Fatihah bukan? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kalau Yang saya tanya spesifiknya surah Al-Fatihah itu ditulis oleh siapa? Al-Quran Rasulullah justru gila orang ini. Al-Fatihah itu masuk Al-Quran enggak? Siapa nama penulis surah Al-Fatihah? Ku tanya dulu samamu. Al-Quran itu termasuk Al-Fatihah enggak? Ya iya termasuk. Nah, terpisah dengan sekarang surah-surah yang ketika lain. Anda bertanya siapa yang menuliskan Husu Al-Quran min arba'ah, berarti Rasulullah minta kepada umat Islam menerima Al-Quran itu dari hafalan, dari tulisan para sahabat. Siapa sahabatnya? Abdullah bin Mas'ud,
Salim, Muaz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka keempat orang ini mendapatkan ijazah, legalitas formal, legalitas resmi yang baku kepada keempat sahabatnya untuk mengajarkan Al-Quran sebagai kapasitas yang mereka punya sebagai oknum sahabat yang memiliki keilmuan yang mumpuni dalam bidang Al-Quran, baik lisan maupun tulisan. Jelas? Pertanyaan ketiga, silakan. Secara spesifik, Bang. Ini kalau 1000 pertanyaan banyak kali nih Bang, 1000 pertanyaan. Saya kasih 1000 pertanyaan. Yang penting jangan dongots, jangan bahlul, oke? Jangan dongots, jangan bahlul. Bertanya. Ini baru 3, ini baru ketiga, baru 2 pertanyaan lo. Yang saya minta spesifiknya siapa? Saya sudah menjelaskan samamu wahai manusia bahlul. Ya udah sebutkan namanya saja, namanya aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Artinya penulis surat Al-Fatihah itu anonimus. Astagfirullahaladzim. Al-Quran itu tradisinya ada 2, cuplis. Yang pertama hafalan, yang kedua tulisan. Ketika Anda berbicara mengenai Al-Quranul Karim surah Al-Fatihah, itu sudah mencakup ketika dikatakan Al-Quran. Al-Quran itu Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas, dan seterusnya, tuyul. Bertanya aja sulit kau ini. Abang ini sebenarnya mau menghindar dari pertanyaan saya. Saya sudah menjawab, kamu yang tidak memiliki kapasitas untuk menampung jawaban saya, cuplis. Yang saya minta itu spesifik namanya siapa, nama penulis surat Al-Fatihah sudah itu. Diterangkan dari tadi, Mas'ud. Siapa namanya? Siapa dari 4 nama yang Anda sebutkan itu siapa? Astagfirullahaladzim. Keempat-empatnya itu adalah penulis Al-Fatihah, kampret. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ada orang bodoh bahlul kayak gini. Ketika kamu bertanya tentang Islam, kamu sangat kritis. Ketika kamu dijelaskan tentang Bible, kamu tidak pakai otak. Pertanyaan ketiga, cepat. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Surah Al-Ahzab ayat 51. Bacakan. Saya nggak bisa open cam, Bang. Lihat bacakan aja. Kecil ini, Bang. Bacakan aja, bacakan. Itu tentang bacakan, Nabi bacakan. Muhammad mampu menggilir istri-istrinya. Bacakan. Jangan-jangan abang malu lagi ketika surat ini saya baca. Saya tidak malu selama yang digilir itu bukan kemudian istrimu. Kalau istrinya EGP itu halal. Paham? Masa firman Tuhan kok seperti begini menceritakan bagaimana tentang istri-istrinya? kitab yang Anda baca di dalam kitabmu? Bersundallah. Suruhlah anakmu bersundal. Suruhlah menantu-menantumu bersundal. Apa sih ini? Apa kitab Hosea? Terserah lo. Yang jelas di dalam kitab yang kau genggam itu pencabulan, biji sakar, sakar biji, semua dibahas di situ. Udah kau tanyalah. Yang ada sakar itu di dalam keimanannya Bang Suma itu namanya Sakir Naik. Wah, menghujat ini. Penghujatan ini. Sakar, Bang sudah melakukan hujatan lebih awal. Penghujatan ini. Ingat ya, saudara, ingat ya. Kolose 2:9, sakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu. Ya, jangan bawa sakar begitu, nggak bagus. Abang yang melakukan, semua orang mendengar di dalam komen ini. Dengarkan dulu, pemakan babi, dengarkan. Saya merespon pertanyaanmu. Kamu katakan tadi dirimu kaget kan? Karena adanya perintah turji man tasya'u minhunna. Kan kamu kaget. Kan kamu kaget katanya kenapa ada perintah menggauli? Yang digauli istrinya kok. Bagaimana dengan kitab yang kamu pegang? Ku bilang di situ ada perintah. Aku tidak melarang anak-anakmu perempuan untuk bersundal. Aku tidak melarang menantu-menantumu untuk mencabul. Itu apa itu? Marilah kita menikmati sampai pagi asrama. Karena suamiku dalam perjalanan. Mau perang bulu dia. Sampai pagi perang bulu. Dalil dalam kitabmu kau itu sangat kritis dalam bertanya Islam. Kau lupa. Oh, di dalam kitabmu itu bertaburan sperma di mana-mana. Dikasih kesempatan bertanya 1000 pertanyaan, bukannya dimanfaatkan, malah menghujat. Ku tampar juga pakai sundal jepit nanti mulut kau itu ya. Coba berani nggak kau pasang badan 1000 pertanyaan? Saya yang bertanya tentang biol, berani nggak? Bang, semua berani 1000 pertanyaan Anda tanya tentang Islam.
Halo, kau naik di sini saya tanya, satu pertanyaan saja ku buat kau mencret kelereng. Halo. Halo semua. Halo. Dasar bahlul, penyembah makhluk kuburan, aneh-aneh aja. Zuma, kenapa lama sekali kau naikkan saya? Apa siapa kau? Kau siapa rupanya? Penyembah makhluk kuburan juga? Jalan lurus dong, bukan tunjukkan jalan yang lurus. Oke, jalan lurus itu menyembah Yesus atau merasulkan Yesus? Menyembah juru selamat. Nenekmu kiper. Di mana jalan lurusnya menyembah Yesus? Mana dalilnya? Apa itu sembah? Mana dalilnya? Mana dalilnya Apa itu menyembah sembah? Yesus itu adalah ajaran? Coba. Apa itu sembah? Pakai dupa-dupa. Alah, mulai konyol. Makanya jangan Kristen. Kau Kristen itu jadi gila. Ngerti gak? Kau saja Kau sembah, kau tidak tahu apa. Kau ditanya jalan lurus itu menyembah sembah Yesus saja, atau merasulkan kau tidak tahu Yesus? apa. Coba. Dasar. Makanya jangan Kristen. Agamamu itu mengajarkan kau jadi gila. Kau mengatakan jalan lurus. Emangnya jalan lurus itu menyembah Yesus? Di mana kau dapat dalil? Jalan lurus adalah menyembah Yesus. Jalan lurus itu merasulkan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Itu jalan lurus. Sembah itu apa? Sembah itu apa? Sembah itu apa? Sembah itu apa? Orang gila. Sembah pun masih kau pertanyakan. Udah kau ke bawah, kau di bawah. Dongok kau memang dongok. Memang sudah takdirmu jadi orang bodoh. Sudah takdirmu itu. Dari nenek moyangmu sudah dituliskan itu di pantai laut selatan. Kamu jadi bodoh 7 turunan. Nah, siapa suruh kau makan babi? Bodoh lah kau. Mau diskusi kok sangi orang-orang otak separuh. Coba siapa di antara Kristen yang sedikit berakal? Ayo hadapi saya. Jangan orang berotak sempak semua yang naik. Yang agak-agak waras sedikit, yang menguasai Bible. Jalan lurus nyembah Yesus. Mana ada jalan lurus nyembah Yesus? Jalan lurus itu mengakui Yesus diutus Tuhan pencipta langit dan bumi hanya untuk kaumnya Bani Israel. Itu jalan lurus. Kalian ini bukan Bani Israel. Ngaku-ngaku Yesus diutus untuk kalian. Prat. Jalan lurus itu percaya Yesus adalah Mesias untuk Bani Israel. Kalian kan cuman Bani kampret. Bani upil kalian itu. Ngapain kalian mengaku Yesus diutus kalian? Jalan lurus. Jalan lurus itu jangan makan babi. Jalan lurus itu menyembah hanya satu Tuhan, bukan 3 Tuhan. Jalan lurus itu Yahudi ibadah hari Sabtu, Islam ibadah hari Minggu. Itu jalan lurus. Nah, perintah ibadah Minggu mana? Jalan apa itu? Jalan apa itu? Kalau ibadah Minggu? Jalan geriting. Kalian ini udah tua, bau tanah, masih juga bodoh, bahlul. Dasar. Berbaris kalian, biar ku tatar kalian supaya bisa kalian waras. Ayo, naik ke sini. Bodoh. Panas di bawah, panas Bang Juma, panas. Berbaris. Ini sandal jepit kudu siapkan. Cepat. Jalan lurus nyembah Yesus. Matamu suwe. Jalan lurus itu mengikuti instruksi Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ada serigala gurunda di bawah saya. Serigala ompong. Ayo, izin host yang di bawah yang nulis Bang Juma is the best di kick aja host di bawah tuh yang nulis Bang Juma is the best. Tolong host di kick host. Ayo, jangan takut. Memang gaya saya begini. Gaya saya kalau saya lagi pengkaderan, memang begini gaya saya. Ya, siapa yang telat? Maju di depan. Kau kenapa telat? Ini bang, tapi senior minta kita bawa cacing tanah.
Mana cacintanya? Ini bang. Ini kenapa cuma 1 ekor? Sulit bang, jijik juga nih. Nah, ini cacing tanahnya jenis kelaminnya apa? Jantan atau betina? Lah, emang gimana caranya membedakan bang? Caranya kalau kamu mendapatkan cacing tanah yang jantan, itu berarti di toilet perempuan. Kalau kau temukan cacing tanahnya di toilet laki-laki, berarti cacing tanahnya itu adalah berjenis kelamin betina. Paham? Oh gitu ya? Iya, udah pulang, kau pusat dulu. Bodoh kali kau jadi orang. Membedakan cacing jantan atau betina nggak bisa. Akhirnya dia bilang apa? Oh, dapat ilmu juga saya. Ya memang kayak gitu. Jadi kalau kamu membedakan antara semut yang jenis kelaminnya jantan atau betina, yang menggigit perempuan itu jantan pasti. Begitu juga nyamuk. Jadi tidak usah marah kalau kau digigit nyamuk. Di bagian sensitif berarti nyamuknya itu nyamuk betina. Santai aja. Jadi nggak usah takut. Kalau Bang Suma agak tegas kayak gitu, nggak usah takut. Santai aja, relax. Ayo saudara, siapa nih? Halo, halo, halo. Iya, halo. Siapa ini? Ustadz Yahya. Wah, keren kali. Iya. Kan Abang semua udah mengakui Yesus kan diutus untuk manusia. Kok untuk Bani Israel. Hei, untuk Bani Israel. Kau itu belum apa-apa baru angkat bicara udah salah. Yesus diutus untuk Bani Israel. Bukan untuk semua umat manusia. Ya iya dong. Kan Yesus mengatakan, aku diutus hanya, ngerti kata hanya enggak? Hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Di situ ada 2 hal yang kemudian tidak bisa kalian ikut campur di situ. Pertama, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba. 1. Domba ini keturunan Yakub, bukan di luar Yakub. Yang disebut domba di atas muka bumi ini hanya keturunan Yakub yang sesat dari Bani Israel. Nah, dari keturunan Yakub lagi. Berarti kalian tidak masuk ke situ. Berat. Jangan kau bilang diutus untuk manusia. Wah, artinya kau ingin mau menyelipkan dirimu masuk sebagai serigala yang nyamar domba. Yesus sendiri mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Paham? Kalau kau mengaku Bani Israel, berarti kau adalah serigala yang menggunakan bulu domba. Lanjut. Nah, iya Bang Suma, tetapi di dalam kitab terdahulu mengatakan bahwa oleh karena Bani Israel itu bangsa-bangsa akan mengenal terang itu lewat dia. Jadi gimana coba? Ya jelas, memang betul itu. Nah sekarang makanya umat Islam itu rukun imannya, rukun Islamnya itu terpaut dengan ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Makanya dalam Al-Quran itu, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Ahlul Kitab, ya Ahlul Kitab. Itu kenapa? Karena Tuhan sebelum menyatakan diri kepada bangsa Arab, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, Tuhan terlebih dahulu memilih Bani Israel. Tapi tidak pernah memilih Bani Kampret yang datang-datang mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Lantas sok tahu, sok pintar, sok merasa dirinya lebih paten daripada umat Islam. Kalian itu bukan Bani Israel. Kalian itu penumpang gelap yang hanya mengambil remah-remah yang jatuh dari meja Yahudi. Apa itu? Terjemahan kitabnya orang Yahudi. Paham? Kalian bukan pemilik kitab. Kalian bukan ahli kitab. Kalian bukan orang Yahudi. Bukan kalian itu. Kalian itu bukan ahli kitab. Bahlul kitab mungkin. Kan tadi Abang Juma udah mengakui kata saya tadi bahwa oleh karena bangsa Israel, bangsa lain menjadi terang. Bangsa lain menjadi terang itu. Dengar. Bangsa lain menjadi terang itu karena apa? Karena mengikuti utusan para nabi, utusan Tuhan yang dikhususkan kemudian untuk seluruh umat manusia. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 raqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Jadi kata Al-Quran, sebelum Islam diutus, sebelum Nabi Muhammad diutus,
terlebih dahulu, kemudian Allah mengutus 12 raja-raja yang dipilih oleh Allah di tengah-tengah Bani Israel. Nah, setelah kemudian itu berlalu, lalu kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad inilah kemudian seluruh bangsa-bangsa diberkati di atas muka bumi ini. Apa pondasi takarannya? Coba Anda lihat di Kejadian 12 nomor 6. Coba Anda lihat di situ. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Nah, apakah Kristen ini memberkati Abraham? Itu dulu. Apakah Kristen memberkati Abraham? Ya, jadi gini Bang Zuma, kami orang Karesteng, ya, kami itu Kejadian 12 nomor 3. berkaitan dengan Apakah Yahudi. orang Kristen memberkati Abraham? Karena aku tadi udah bilang Bang Zuma, kami percaya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tidak tanya itu. Kalau kamu percaya kepada Tuhannya Abraham, kau tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Justru karena kamu tidak percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kaulah jadi Kristen. Kalau kamu percaya, mustahil kau jadi Kristen. Kenapa orang Yahudi itu tidak jadi Kristen? Karena orang Yahudi percaya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana mungkin Anda dikatakan percaya kepada Tuhannya orang Yahudi, sementara Anda menuhankan makhluk yang keluar dari kuburan? Dengarkan itu baik-baik. Pertanyaan saya kembalikan. Apakah Anda memberkati Abraham? Nah, iya. Apa buktinya? Apa buktinya Anda memberkati Abraham? Iya, jadi Apa? gini. Apa buktinya? Buktinya kami mengikuti dia. Apa? Ya, Abraham diperintahkan satu Tuhan. Anda berapa Tuhan? Kan tadi aku bilang, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu menjanjikan Mesias. Siapa Kami namanya? Tuhan menjanjikan Abraham, Nabi Ishak dari dan Yakub. Arab. Siapa namanya? Ya, Yahweh. Dia menjanjikan Yahweh, Mesias. bukan Yesus. Ya, Yesus itu. Nah, itulah kau berarti kau tidak memberkati Abraham. Berarti kau benci kepada Abraham.